Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kasih Tuhan Yesus Kristus mengalir, menjamah Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami datang Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu buat hari yang baru. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan kasih kepada kami. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyembah-Mu, Yesus penebusku. Kami tinggikan Engkau, Yesus penyembuhku. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Senang banget saudara-saudara, bersama-sama kita bisa memuji Tuhan, kekasih jiwaku. Saat ini kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau berikan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Yesus penebusku, Yesus penebusku. Yes. Ku tinggikan Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhku. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami sembah Yesus penebusku. Kami Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhku. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinanmu Tuhan. Tubuh jiwa roh kita semua baik-baik saja, aman, damai, karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah pemelihara jiwa kita yang sangat amat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang manis saat ini. Biarlah setiap pemirsa dan pendengar yang bersama-sama menyaksikan ini memuji, menyembah Engkau, dan mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang menyelamatkan, yang mengangkat hidup kami, melepaskan, serta menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. In Jesus' name. Glory to God. Glory to God. Amen. Saat ini kami datang Tuhan menghadap-Mu sambil rendahkan diri. Ku ucap syukur buat hari yang Kau berikan. Memuji-Mu dengan sepenuh hati. Kami menyembah Yesus penebusku. Kami tinggikan Yesus penyembuhku. Kami serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
Tuhan. Saat ini kami datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kuucapkan syukur buat hari yang Kau berikan. Kupuji Engkau dengan sepenuh hati, ku sembahkan Yesus penebusku. Kami tinggikan Yesus penyembuhku. Kami serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus penebusku. Kami tinggikan Yesus penyembuh, Yesus penyembuhku. Kami serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami semua ada di dalam pimpinanmu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus pelepasku. Tuhan Yesus, Kaulah pengharapan. Kepadamu hatiku percaya. Amin. Tuhan Yesus pengharapan. Kepadanya hati setiap kita percaya. Makasih, wah ramai banget ya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Rajaku, ya Tuhanku, ya Mesiasku. Amin. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
ya Tuhanku. Mulut kita, saudara-saudara, ini dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk yang lain. Pujilah Tuhan waktu pagi, pujilah Tuhan waktu malam. Hai jiwaku, pujilah Tuhan senantiasa. Itulah kegirangan dan kesukaan setiap Bapak Ibu Saudara. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Kristus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kepadamu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan memberi keselamatan. Ada kasih dan karunia. Biarlah setiap kami, hati dan mulut kami selalu memuji-muji Engkau. Engkaulah Bapa yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Syukur hanya bagimu. Syukur dan terima kasih besar kasih setiamu Tuhan. Kami angkat dua tangan kami dengan percaya, tidak bimbang dan tidak ragu. Kepadamu Tuhan yang kami puja dan puji segenap hidup kami. Setiap waktu kami berkata, Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah pengharapanku, Engkaulah sauh bagi jiwaku, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak mengecewakan kami. Kami belajar setia mengiring Engkau Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhanku. Kepadamu, ya Tuhanku, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Di dalam Engkau semua akan baik-baik saja. Kami tidak perlu takut bahaya. Gada dan tongkat-Mu yang menjagai kami. Kami tidak akan khawatir kekurangan, karena Engkau penyedia dalam hidup kami. Bahkan Engkau membaringkan setiap kami di padang rumput yang hijau. Di sana air mengalir. Jiwa kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang puaskan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang mengalir, yang menjamah setiap jiwa-jiwa yang hatinya kering. Aliran-aliran kasih dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak orang sakit. Seluruh pemirsa, angkat tanganmu. Aliran kasih Tuhan
menjamah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami. Mulut kami hanya akan menyanyikan puji-pujian kebesaran dan bersaksi tentang nama-Mu, tentang kasih-Mu, tentang perbuatan-Mu Tuhan. Biarlah segala bangsa, segala makhluk mendengar nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus, Juru Selamat yang berkuasa. Bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa menyembuhkan dengan ajaib. Only Jesus. Kepadamulah kami percaya. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Woo! Apakah saudara-saudara ikut merasakan keindahan saat kita menyembah, bermazmur bagi Tuhan? Hadirat Tuhan sesuatu yang real, nyata, dan sejati. Baju yang pastor pakai ketika sudah kotor dicuci. Gadget yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, ketika lowbat Anda menchargernya. Tetapi hadirat Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Hadirat Tuhanlah yang mengajariku setiap hari akan ketetapan-ketetapannya. Meskipun Pastor Andy ini masih jauh dari sempurna, tapi setiap hari Tuhan mengajariku, rendahkan hatimu, buka hatimu, belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Dia lemah lembut dan penuh kasih, Dia penuh kesabaran. Maka kita juga sebagai anak-anaknya, kita mau dididik, mau ditegur, dan mau diajar. Sebab itu, relakanlah hati kita semua saat kita sedang dididik, diajar, ditegur oleh Tuhan. Dan bahkan hari ini saudara-saudara, secara khusus pastor mau bicara soal apa yang perlu kita dengar dan apa yang penting yang akan menolong hidup kita. Tujuannya supaya kehidupan Bapak Ibu menjadi kehidupan Kristus. Kehidupan Bapak Ibu menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Time for Bible di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sumber hidup, sumber kesembuhan, sumber keselamatan. Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Kami siap mendengar firman Tuhan Yesus yang mengajari setiap kami. Kami percaya saat firman Tuhan diberitakan, kelemahan-kelemahan go! Sakit penyakit out! Keputusasaan berhenti! Hati yang susah mendapat penghiburan, bersuka cita. Mereka menemukan obat yang manjur. In Jesus' name. Amen. Yes. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Baik saudara-saudara, ya. Di sini kita melihat ada sebuah perikop yang menuliskan judul jangan memfitnah orang. Ya. Jadi sasaran fitnah itu orang. Masa ada yang fitnah binatang? Nggak ada ya. Jadi betul bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Memang harus ada yang dipoles, ada yang pemoles. Ibarat sepatu, ada yang jadi sepatunya, ada yang jadi apa itu ya, sikatnya gitu, supaya sepatu tetap bersih. Ada apa sih, tukang poles sepatu itu loh Bapak Ibu, canteng. Jadi ada yang tukang polesnya, ada yang sepatunya. Yang tukang polesnya kotor, yang sepatunya mengkilap gitu. Jangan memfitnah orang. Let's go. Kita baca apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita ya. Ayat 11 dan 12, Pastor bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Jadi jangan ya. Ayo ketik jangan memfitnah. Jangan memfitnah. Apa itu? JM. Jangan memfitnah. Sebab barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12 ya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah kau? Siapakah aku? Siapakah kita? Siapakah manusia? Sehingga kau berani menghakimi sesamamu. Jangan memfitnah saudara-saudara. Kita dilarang memfitnah. Bahkan yang hebatnya ajaran Tuhan Yesus, orang yang jelas-jelas kedapatan berbuat zina saja, ampuni. Bahkan dahsyatnya ajaran Tuhan Yesus, orang yang benar-benar saja sudah salah kepada engkau, ampuni dan kasih. Keren banget kan? Jangankan kita mau menebar fitnah orang benar ya, kecuali orang fasik, saya sudah jelasin kemarin. Jangankan orang benar mau menyebar fitnah, orang saja sudah jelas-jelas menjahatin dia mengampuni loh. Inilah ajaran Tuhanku, inilah yang saya sedang teladani, hidupi dan paparkan kepada Anda. Saya memang tidak pandai bercakap, tidak fasih lidah, tapi saya belajar untuk menghidupi, menghayati apa yang firman-Ku ajarkan. Banyak hal yang negatif kalau kita tetap menjadi manusia tukang fitnah, ya. Oleh sebabnya, Pastor minta izin untuk membuka ya beberapa ayat-ayat suci firman Tuhan untuk kita bisa menikmati santapan rohani ini, dan kiranya kita boleh menjadi pemicu untuk kita betul-betul menjaga mulut kita ini tidak memfitnah. Mulutku penuh dengan fitnah? Toh tidak. Lagunya nggak gitu, saudaraku. Pujian nggak gitu. Pujian surga nggak gitu. Pujian duniawi barangkali iya. Fitnah, hari-hari fitnah itu pujian-pujian yang lain. Tapi pujian tadi berkata, mulutku penuh dengan pujian. Ingat ya, mulut kita penuh dengan pujian, bukan dengan fitnah. Fitnah itu jelek, fitnah itu bahaya, fitnah itu buruk Bapak Ibu. Nah, Pastor buka beberapa ayat sedapatnya ya. Kiranya renungan singkat ini boleh membekali kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman, yang selalu, meskipun memang banyak keadaan-keadaan yang kita ada di tengah-tengah orang yang memfitnah kita, lingkungan memfitnah kita, situasi memfitnah kita, atau banyak orang memfitnah kita. Tapi Pastor rindu dan mengajak saudara, pemirsa dan pendengar, dan seluruh yang ada, sahabat doa di Telegram dan di WhatsApp ya. Mulut kita harus penuh dengan pujian. Orang fitnah silakan, tukang fitnah silakan, kita jangan ikut-ikut fitnah. Ya. Nah,
Di dalam beberapa ayat, Pastor buka ya, dan bacakan, saudara selamat mendengarkan. Di dalam kitab Imamat 19 ayat 16. Ya. Di sini mengatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jangan. Ada orang-orang yang memang suka, hobi, karakter, attitude-nya setiap hari keluar masuk gang, keluar masuk rumah, keluar masuk gereja, keluar masuk keluar masuk Zoom, keluar masuk channel, keluar masuk medsos, menyebarkan fitnah. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu. Firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Mazmur 15 ayat yang ketiga. Kalau saudara melihat ayat yang pertama, siapakah, ini doa, siapakah yang bisa merasakan hadirat Tuhan? Siapakah yang bisa membawa kuasa Tuhan? Siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan yang kudus, yang suci, yang agung? Siapa? Di sini, orang yang tidak menyebarkan fitnah. Jadi orang-orang yang suka fitnah, tukang fitnah, mereka tidak membawa atau tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena yang boleh membawa hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, mengalirkan iman, kuasa, demonstrasi kuasa, adalah orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jangan bawa gosip tetangga. Jangan kita bawa, saudara-saudara, ya. Banyak di sini. Di dalam kitab Amsal 16 ayat 28. Ya. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pengfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ada istilah jargon lama berkata, karena mulut badan binasa. Karena fitnah itu bisa merusak sahabat yang karib. Udah banyak kan kejadian Bapak Ibu. Teman yang baik masuk fitnah, akhirnya mereka cerai dari persahabatan yang karib. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pengfitnah tidak ada, tentramlah negeriku. Rasanya kalau di dunia medsos, YouTube, Facebook, ini tidak ada pengfitnah, damai sejahtera ini, medsos, Facebook, YouTube. Ya, atas dasar apa Pastor bicara ini? Atas dasar firman, Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pengfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Jadi, dengan kata lain, selama pengfitnah ada, kompor gas menyala. Iya. Pastor buka beberapa ayat lagi ya, lalu kita selesai. Namun di sini ada satu bagian daripada khotbah di Bukit Bahagia. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11. Ya. Jadi ini saudara-saudara yang sedang difitnah hari ini, ada satu bagian di khotbah Tuhan Yesus, Matius pasal 5 ayat 11 berkata begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela oleh karena nama Tuhan, oleh karena pelayanan nama Tuhan, berita Injil, in Jesus name. Kamu dicela, kamu dianiaya, kamu difitnahkan segala yang jahat. Gimana sikap kita? Ku berbahagia, yakin teguh. Hati ini, ya, perlu belajar ya. Tapi karena kita harus tundukkan hidup kita pada firman,
Tuhan berkata, kita harus berbahagia. Berbahagia, sulit, harus. Nggak bisa belajar, mustahil, mungkin. Berbahagialah kamu kalau difitnah kayak yang jahat, karena pelayananmu diberkati Tuhan. Pelayananmu benar, pelayananmu berdampak, pelayananmu membawa baik jiwa, pelayananmu masyhurkan nama Tuhan, pelayananmu memberikan hal yang memuliakan Tuhan. Berbahagialah. Ya, beberapa lagi ya. Ada satu ayat dalam Roma 14 ayat 16. Tuhan ajar begini, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu dibiarkan difitnah. Jadi di ayat ini Tuhan mengajar saya bahwa kita punya hak untuk mengcounter. Ya, Roma 14 ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Cuma kadang-kadang kita kalau hadapi orang-orang tukang fitnah itu, ya karena memang seperti Pastor jelas kemarin bahwa kalau hatinya benar, dia akan melihat hal-hal yang benar, yang baik. Kalau hatinya jahat, hatinya salah, dia hanya mencari-cari kesalahan dan hal yang jahat. Ketika saudara mengalami engkau difitnah, engkau diam, katanya tidak berani klarifikasi. Ketika saudara-saudara menjawab, katanya nggak punya kasih. Katanya murid Kristus harus tetap diam sekalipun difitnah. Waktu diam dikatakan kok tidak berani menjawab. Waktu menjawab dikatakan kok tidak punya kasih. Jadi hadapi orang begini memang tidak perlu dihadapi. Namun di sini ada satu bagian Tuhan berkata, apa yang baik yang kau miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Ya. Jadi di sini kita punya hak untuk menjawab sebetulnya. Tetapi kalau orang yang memang negative thinking, rasanya buang-buang kata untuk menjawab. Kenapa? Karena memang orang-orang itu tidak butuh jawaban. Mereka hanya menjatuhkan Bapak Ibu. Milikilah roh yang kuat. Perbanyak doa. Karena kita tidak melawan darah dan daging. Kita melawan penguasa-penguasa. Roh-roh jahat di hati manusia. Pemfitnah. Apa yang Pastor baca di Roma 14 ayat 16 ini sama dengan 1 Korintus pasal 4 ayat 13. Ya. Kalau saudara difitnah, firman Tuhan memberikan Anda akses, ruangan, hak untuk menjawab. Ya. Itu tadi Roma. Sekarang 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Jadi orang-orang benar yang difitnah ya, itu seperti emas di tengah sampah. Punya hak menjawab. Cuma kadang-kadang tukang fitnah itu tidak punya telinga untuk mendengar jawaban Anda. Maka bawa di dalam doa. Mulut kita harus tetap memuji Tuhan. Berhentilah fitnah. Jangan mengfitnah sesamamu. Karena apa saudara-saudara? 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Ini peringatan keras. Bapak Ibu dengarkan, puji syukur banget. Tidak dengarkan, pastor juga tidak ada keuntungan apapun.
Karena semua kita masing-masing akan berhadapan dengan Tuhan yang adil, yang mengetahui isi hati manusia. Tidak ada kata-kata yang sia-sia yang diucapkan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Semisal hari ini banyak yang a priori dengan pelayanan Pastor Andy, dengan adanya surat dihentikan sementara, mungkin mereka girang-girang dalam pesta besar. Saya mau tanya dengan ramah ya, bila waktu Tuhan dan rencana Tuhan terjadi, suatu hari dari pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan surat, ini doa Pastor Andy ya, ini imanku. Surat yang berbunyi seperti ini. Silahkan kembali dibuka pelayanan doa aliran kesembuhan Pastor Andy Simon in Jesus name. Dengan protokol kesehatan, serta kami pemerintah kota akan membackup, mendukungnya. Ini doaku, ini imanku tentang sesuatu yang belum terjadi, tapi saya doakan. Nah, seandainya ini terjadi, apakah orang-orang yang pesta merasa senang pekerjaan Tuhan dihentikan sementara? Apakah mereka investor mau tekankan, tapi kalau kita tekankan nanti katanya kurang ramah, maka kita nggak ramah. Apakah mereka yang sudah memfitnah itu nanti bersediakah menjilat kembali ludahnya? Mudah-mudahan bersedia. Tapi itu jijik banget. Makanya sebelum ngomong sesuatu, dipikir-pikir dulu. Banyak mendengar, banyak analisa, sedikit berkata-kata. Itu orang yang berhikmat. Anda pun mengalami hal yang sama. Banyak hal Anda buat yang baik, tapi ada orang-orang di sekeliling Anda yang memfitnah Anda. Kiranya dengan renungan ini, kalau mereka mendengar, ada kerendahan hati. Salah satu manfaat doa yang Pastor rasakan secara real setiap hari ya, saat berdoa menyembah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan tuh saya dikoreksi. Hati kita tuh hancur, hati kita selalu merendah. Makanya ciri-ciri orang yang suka berdoa itu rendah hati. Karena di dalam doa itu Tuhan yang mengajarinya. Jadi orang-orang percaya yang tinggi hati, coba cek, mungkin mereka tidak berdoa, kurang doa, atau tidak memiliki kehidupan doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan kasih Pastor sampaikan hari ini, berhentilah fitnah, berhenti fitnah. Kalau tidak berhenti, khawatirnya sulit untuk berhenti. Karena orang yang suka fitnah itu ada ketagihannya, ada candunya. Kalau sehari nggak fitnah orang lain, rasanya mulutnya itu gatal. Tapi terlepas daripada candu, gatal, tidak enak kalau nggak fitnah orang, saya mau kasih peringatan sesuai apa yang Tuhan ajarkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Pencuri, orang kikir, pemabuk, ya termasuk kalau Anda yang hari ini masih kecanduan, miras, pemabuk, perhatikan ini. Pengfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, setelah dengar ini, ya silakan aja saudara mau mempertahankan menjadi manusia pengfitnah, ya silakan aja, bebas aja mulut-mulut Anda. Tapi masalahnya nanti kau menyesal. Ya, banyak hal di sana, tapi Pastor rasa sudah cukup ya. Sudah ada gongnya. Bagaimana kalau kita nggak berhenti
mulut fitnah, kita tidak mendapat bagian di kerajaan surga. Let's pray. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu yang kami boleh dengar, yang dalamnya mengajar kami, mempergunakan mulut kami senantiasa untuk memuji-muji Engkau. Kalau ada yang lemah, biar mulut kami menguatkan. Ada yang salah, mulut kami mengampuni. Ada yang susah, mulut kami menguatkan. Ada yang sakit, mulut kami mendoakan kesembuhan. Ada yang terikat, mulut kami firman akan melepaskan mereka, orang-orang yang diikat oleh roh-roh jahat. Biarlah mulut setiap kami dipenuhi dengan puji-pujian, hal yang positif, yang membangun, yang berbuah-buah kebenaran. Secara khusus kami berdoa. Saudara-saudara yang mau rendahkan hati, berdoa bersama-sama yuk. Ampunilah setiap kami, setiap mereka yang mulutnya dipakai memfitnah. Ditahirkan setiap mulut hari ini dalam nama Yesus. Lalu mulut yang sudah tahir ini disucikan. Lantas buat apa? Yuk, bahu-membahu kita membangun pekerjaan Kristus di muka bumi ini, melanjutkan amanat agung dan hati serta doa Tuhan Yesus, supaya kita menjadi satu, yaitu membawa kabar baik. Menjadi satu, saling mendukung dan bukan saling melemahkan ataupun saling menjelekkan. Sedangkan orang di luar daripada keimanan Kristus, kita diajar saling mengasihi dan mendoakan. Terlebih kita dalam satu keimanan Kristus. Marilah kita saling mendukung, saling mendoakan, dan berlomba-lomba melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya oleh kasih-Mu, hati kami diperbaharui. Hati ini ada Kristus, sehingga kebenaran ini akan terus keluar, kebaikan keluar, kehidupan keluar. Tumpangkan tangan di dada masing-masing. Hati ini ucapkan, ada Kristus. Hati ini diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Hati ini made in heaven. Hati ini hati yang tangguh, bukan hati yang baperan, bukan hati yang luka, itu mah lagu. Tapi hati ini adalah hati yang kuat, hati yang datang dari surga. Pastor berdoa, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah setiap tubuh orang-orang sakit. Kelemahan, sakit penyakit tidak akan bertahan di tubuh Anda. Karena tubuh Anda adalah rumah kesembuhan dan bukan rumah sakit. In Jesus' name. Orang-orang sakit, terimalah kesembuhanmu. Heal, free, and clear. In Jesus' name I pray. Ketakutan-ketakutanmu, go. Bapak Ibu yang sudah menikah, yang merindukan mujizat keturunan, diberkatilah kandungan istrimu. In Jesus' name. Bapak Ibu yang menyaksikan ini yang pasca operasi, in Jesus' name, segera sembuh, pulih seutuhnya. Bapak Ibu yang orang tuanya lagi sakit atau anakmu sedang sakit, kesembuhan mengalir untuk tubuh mereka yang terkasih. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you, Lord Jesus. Setiap pemirsa dan pendengar ini, hidupnya menjadi milik Tuhan Yesus.
yang sudah disucikan, dikuduskan, diampuni, diselamatkan, dan disembuhkan. Dipulihkan tentunya untuk melayani Tuhan bersama-sama. Praise God forevermore, glory to God, soli Deo gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Aku mengucap syukur ya Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu yang melimpah. Haleluya, in Jesus name. Tuhan, Engkau ajaib. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia. Yes. Katakan, gagah perkasa, ye, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh ye. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh ye. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat gagahnya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Hey, gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit go. Katakan, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal ku percaya, semua sakit go. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ye. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Sola fide, Immanuel. Diberkati air yang kau minum, diberkati makanan kau makan, diberkati buah tanganmu, diberkati ucapanmu, diberkati keluargamu, diberkati lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati kesaksian itu saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Shalom, bless you, dadah. We love Jesus. Yeay. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Shalom.